terekam momen sejumlah pekerja melakukan sweeping ke area pabrik dan menemui HRD PT Yihong Novatek Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi ini menjadi awal dari mogok kerja selama 4 hari, di mana oknum penggerak aksi mengajak karyawan berhenti bekerja dan ikut berdemo, bahkan membawa spanduk bertuliskan tutup PT Yihong. Manajemen PT Yihong menyebut aksi tersebut menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, yang membuat pembeli membatalkan pesanan. Perusahaan tekstil asal Tiongkok yang baru beroperasi selama 2 tahun di Indonesia ini akhirnya memutuskan untuk menutup operasionalnya dan memberhentikan seluruh pekerjanya. Ironisnya, setelah pabrik ditutup, pekerja kembali berdemo di depan kantor Bupati Cirebon berharap pabrik bisa kembali dibuka dan memperkerjakan mereka. PT Yihong sendiri memiliki 5 pabrik, 2 di Vietnam, 2 di Tiongkok, dan 1 di Indonesia yang kini diduga akan dipindahkan ke negara lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lanjutan demo buruh PT Yihong kemarin ya, itu video ternyata ada yang sweeping. Itu oknumnya mesti dicari sebenarnya. Yang menyebabkan 1126 karyawan dipecat. Aduh, gile bener-bener ya. Makanya lo orang kalau demo ya nggak perlu pakai sweeping. Kalau memang temen lu bener kerjanya, nggak bakalan tuh sampai dipecat teman-teman ya. Dan kayaknya kalau dihimpun dari beberapa sumber komentar ya, di komentar ya, katanya sih memang itu dia bikin absen bodong 4 orang. Iya, kena prank lo langsung sama PT Yihong. Bye bye. Buntut mogok kerja selama 4 hari, akhirnya PT Yihong resmi menutup operasional perusahaannya dan mem-PHK 1126 pekerjanya. Ini lagi viral banget di sosial media. Perusahaan Cina yang bergerak di bidang tekstil telah memberhentikan operasionalnya dan mem-PHK lebih dari ribuan karyawannya. Sebanyak 1126 pekerja telah kehilangan mata pencarian mereka. Hal ini karena perusahaan telah mengklaim bahwa mereka telah mengalami kerugian besar akibat dari aksi mogok kerja selama 4 hari itu. Dilansir dari beberapa situs, aksi mogok ini awalnya adalah bentuk protes atas pemecatan 3 rekan kerja mereka secara sepihak. Akhirnya berujung pada dampak yang jauh lebih besar lagi. Dan akhirnya PT Yihong resmi ditutup secara permanen. Gimana nih menurut kalian? Ini orang-orang pada tol atau gimana sih, sumpah. Pekerja demo minta perusahaannya ditutup, setelah ditutup kini minta dipekerjakan kembali. Otak di mana? Apa kalian nggak mikir panjang asal-asal demo? Sejumlah pekerja melakukan sweeping di area pabrik PT Yihong Novatek Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Manajemen PT Yihong menyebutkan aksi tersebut menyebabkan keterlambatan pengiriman barang yang membuat pembeli membatalkan pesanan. Kalian lihat, ini sok jago ya kan, yang menentang atasan. Ini maksudnya apa? Nih kalian bisa lihat nih, masih kecil-kecil semua, anjir, masih bocah-bocah semua. Apakah mereka menjadi penolong keuangan keluarga atau malah menjadi beban keluarga kalau seperti ini? Sok jago. Ternyata setelah diselidiki, mereka itu demo karena tidak terima ada 3 temannya yang dipecat secara tidak sengaja. Woi, atasan dan bos elu yang paham semua kinerja karyawan-karyawannya. Emang sebagai atasan gak berhak memecat karyawan yang gak efisien. Dan di sini kalian semua sok loyal gitu, sok loyal ingin membela. Terus kalau kalian sudah dipecat dan perusahaannya ditutup seperti ini, apakah teman Anda yang Anda bela, ya kan, memikirkan gimana Anda bekerja lagi? Ya nggak akan. Makanya jangan sok-sok loyal, dipikirlah pakai otak lah ya. Jangan sok-sokan asal demo, asal marah. Kalau seperti ini gimana? Nyesal kan kalian? Sekarang tuh mencari pekerjaan tuh susah. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. PT Yihong Cirebon PHK massal 1.100-an karyawan. Info yang beredar, karyawan menuntut perusahaan ditutup karena 3 rekannya ini dipecat. Dan perusahaan mengabulkan permintaan karyawan untuk perusahaannya ditutup. Akhirnya karyawannya itu sendiri menuntut balik. Ini logikanya di mana loh? Di kita ini aneh, budayanya itu ikut-ikutan. Orang salah dibela,
Akhirnya kita kebawa jadi korban. Di sini perusahaannya ditutup, pekerjaannya hilang, biaya hidup sehari-hari untuk anak istrinya hilang. Akhirnya mereka sendiri yang merasakan kehilangan pekerjaan, tidak ada mata pencarian. Sebenarnya siapapun pemimpinnya, kalau mindset masyarakatnya aneh, kebolak-balik, tidak akan pernah maju. Dan ingat loh, seorang pengusaha dan seorang investor ketika menanamkan modal, dia melihat lingkungannya, melihat orang-orang sekitarnya, melihat pekerjaannya. Kalau di kita, di Indonesia, pekerjaannya, mentalnya masih mental kacau, sampai kapanpun tidak akan pernah maju, siapapun pemimpinnya. Tentang pabrik yang ditutup tiba-tiba karena oknum buruh demo 4 hari berturut-turut sehingga pabrik mengalami gangguan dan kerugian yang cukup besar. Ini coba kalian berpikir ya sebagai buruh ya, kalian baru kerja 1 tahun 2 tahun, tuntutan kalian terlalu banyak. Kalian tahu nggak seorang CEO itu mikir ya, bagaimana mikir gaji karyawan itu tepat waktu, bagaimana lemburan karyawan itu terbayar dengan benar, bagaimana karyawan itu harus mendapatkan bonus dengan baik, dan bagaimana juga seorang CEO itu mengembalikan uang pinjaman dari bank, pinjaman dari rekan bisnis, pinjaman dari para investor. Kalian tuh hanya mikirin perut kalian aja. Kalau namanya CEO itu mikirin banyak hal, dipikirkan semua. Makanya pecah kepala dia kalau kalian terlalu banyak nuntut. Baru kerja 1 tahun 2 tahun, tuntutan kalian seolah-olah kalian ini pemegang saham. Berpikirlah, kalian seorang buruh, kalian tuh karyawan, nikmati, syukuri apa yang kalian dapat. Ya, orang sudah membuka peluang pekerjaan buat kalian. Jadi ini banyak sekali buruh ini terpengaruh oleh oknum-oknum serikat ya, serikat-serikat buruh banyak sekali oknumnya. Udah kalian gabung aja deh, masuk ke serikat buruh. Nanti kalau ada apa-apa, hak kalian kita perjuangkan. Ujung-ujungnya kalian patungan 100.000, 200.000 untuk bayar mereka. Kakak, coba tolong kalian berpikir secara cerdas, pikirkan nasib kalian, keluarga kalian. Bagaimana kalau pabrik itu tutup? Kalau sudah tutup kalian ribut-ribut, teriak-teriak, kalian minta tolong Pemda, minta tolong wali kota, minta tolong bupati. Mereka bisa apa? Mereka tidak punya modal untuk bikin pabrik. Ya, coba berpikir secara cerdas. Udahlah, kalian bekerja dengan baik, nikmati hasil yang kalian dapat. Ya, tidak usah kalian menuntut terlalu banyak. Kalian bagaimana kompak dengan CEO, bagaimana pabrik tersebut kalau ada pinjaman-pinjaman modal dikembalikan dengan cepat sehingga CEO atau pemilik pabrik mendapatkan keuntungan besar dan bisa berbagi sama kalian. Jangan hutang saja mereka, CEO-nya belum bisa bayar, kalian udah nuntut banyak. Kalian titip uang berapa di pabrik? Kakak. Oke, itu aja dari Om Bede. Hanya karena 3 karyawan PT Zihong yang di PHK, maka ribuan karyawan PT Zihong itu berdemo biar PT Zihong itu ditutup. Bahkan karyawan PT Zihong itu sampai mogok kerja selama 4 hari. Dan akhirnya apa? PT Zihong pun ditutup dan mem-PHK sekitar 1000-an lebih karyawannya. Harusnya kalian ini bersyukur dong. Kan kalian sendiri tuh yang minta, kalian yang demo minta biar PT Zihong itu ditutup. Dan setelah PT Zihong itu mengabulkan permintaan kalian, kalian demonya malah ke kantor Bupati Cirebon. Harusnya kalian itu bersyukur, bukan malah berdemo. Kan dari tutupnya PT Zihong di Cirebon tersebut ya menguntungkan perusahaan itu sendiri di bidang perbankan maupun di perpajakan. Kan yang dirugikan adalah kalian ini yang dipecat dengan di PHK-nya kalian, dengan ditutupnya PT Zihong. Itu sama juga kalian membantu pemerintah dengan efisiensi anggaran. Mungkin kalau saya bikin video seperti ini, nanti yang akan komen itu pasti komennya menagih janji 19 juta lowongan pekerjaan. Nah, gimana mau dikasih lowongan? Wong yang sudah jelas-jelas bekerja di situ aja malah meminta agar PT ditutup kok. Gimana mau menciptakan yang 19 juta lapangan pekerjaan lah, wong Indonesia mau maju aja
kalian demo kok. Kalau pengen maju, contoh pembangunan PIK 2, kalian demo agar di situ itu membutuhkan lowongan pekerjaan sekitar 50.000. Terus pembangunan IKN tuh, nah yang kalian anggap istana hantu lah, sarang kelelawar lah, itu di situ tuh proyek masih berjalan. Kalau kalian mau kerja, itu banyak pekerjaan di Indonesia ini. Tapi kalian sesukanya dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Yang lain pemerintah belaga.